Sobat Saferian, perkenalkan nama saya Ioana Keisha Rahman Belos dari kelas 11G SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Nah baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan resensi cerpen dari A.A. Nafis yang berjudul Penangkapan. Selamat menyaksikan. Baik, judul cerpen kali ini yaitu Penangkapan. Dan judul resensinya itu Kekuasaan, Kecurigaan, dan Kekacauan dalam cerpen penangkapan ini. Identitas cerpen yaitu judul, penangkapan, penulis A.A. Nafis, dan jenis karya cerpen, tema utama ketakutan, kekuasaan, dan ironi sosial. Tahun penerbit tidak disebut secara spesifik, tetapi cerpen ini termasuk dalam kumpulan karya A.A. Nafis yang banyak membahas kehidupan sosial dan politik Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama, itu sinopsis cerpen. Cerpen Penangkapan ini berkisah tentang kehidupan sebuah kampung kecil yang tiba-tiba digemparkan oleh isu penangkapan seorang warganya. Dimulai dari kabar burung yang tidak jelas kebenarannya, masyarakat mulai saling mencurigai satu sama lain. Tokoh-tokoh dalam cerita itu terjebak dalam rasa takut yang dibuat oleh ketidaktahuan dan kecurigaan. Pihak keamanan yang seharusnya menjadi pelindung justru menciptakan ketegangan dengan tindakan sewenang-wenang. Seiringnya berjalannya waktu, suasana kampung menjadi kacau. Setiap orang berusaha menjaga dirinya sendiri, bahkan tidak ragu untuk menuding orang lain demi keselamatan pribadi. Namun, pada akhirnya tidak ada kejelasan siapa yang sebenarnya bersalah atau ditangkap. Bahkan, motif penangkapan itu sendiri menjadi kabur. Cerita diakhiri dengan nuansa satir yang menohok atau sebuah sindiran tajam terhadap masyarakat yang mudah terhasut dalam kekuasaan. Yang kedua yaitu tema dan amanat. Yang pertama itu tema utama dalam cerpen. Tema utama dalam cerpen ini adalah ketakutan sosial akibat kekuasaan yang represif dan informasi yang tidak jelas. A.A. Nafis menggambarkan bagaimana masyarakat bisa menjadi sangat mudah digiring oleh isu dan prasangka, terutama dalam kondisi politik yang tidak stabil. Amanat moral dari cerpen ini adalah cukup kuat, yaitu pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi, serta perlunya transparansi dan keadilan dalam kekuasaan. Nafis juga menyampaikan kritik terhadap sistem yang memungkinkan masyarakat hidup dalam tekanan dan ketakutan, yaitu analisis tokoh dan penokohan. Cerpen ini tidak menonjolkan satu tokoh utama secara mutlak, melainkan memperlihatkan dinamika antar warga dalam satu komunitas. Beberapa tokoh digambarkan dengan karakteristik khas. Yang pertama yaitu warga kampung. Warga kampung itu merepresentasikan masyarakat awam yang mudah panik dan saling curiga. Mereka menjadi simbol dari rakyat kecil yang bingung menghadapi situasi sosial politik yang sangat rumit. Yang kedua yaitu aparat keamanan. Aparat keamanan ini digambarkan sebagai sosok yang misterius, menakutkan, dan tidak komunikatif. Mereka melambangkan kekuasaan yang otoriter dan tidak transparan. Tokoh-tokoh ini bersifat tipikal atau stereotipikal. Namun, justru itulah kekuatan cerpen ini. Nafis menggunakan tipikalitas untuk menunjukkan bahwa masalah ini itu bersifat universal, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, terutama dalam masyarakat yang belum dewasa serta demokrasi.
Yang keempat, itu gaya bahasa dan teknik penceritaan. A.A. Nafis menggunakan bahasa yang lugas namun tajam. Gaya bahasa satir dan ironi menjadi kekuatan utama cerpen ini. Penggunaan narasi yang tidak eksplisit, banyak hal hanya disampaikan secara implisit atau melalui dialog, dan menambah kesan misterius dan menegangkan. Teknik penceritaan yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga yang membuat pembaca itu bisa melihat berbagai reaksi dari banyak tokoh. Hal ini itu mendukung tema utama tentang keresahan kolektif. Yang kelima, itu nilai-nilai yang terkandung. Cerpen ini syarat akan nilai-nilai sosial dan politik. Yang pertama, itu nilai sosialnya. Itu menunjukkan bagaimana interaksi sosial bisa rusak oleh ketakutan dan gosip. Rasa saling percaya menjadi hilang karena ketidakpastian. Yang kedua, itu nilai politik. Itu termasuk kritik terhadap kekuasaan yang represif dan penyalahgunaan wewenang. Cerita ini menggambarkan bagaimana sistem yang otoriter bisa melumpuhkan rasionalitas rakyat. Yang ketiga itu nilai moral. Ini pentingnya keberanian untuk berpikir jernih dan tidak menyebarkan fitnah atau berita yang belum jelas kebenarannya. Yang keenam itu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan dari cerita ini. Itu cerita yang padat tetapi sangat bermakna. Bahasa sederhananya itu mudah dipahami namun penuh sindiran halus. Dan mampu menggambarkan suasana sosial politik dengan sangat efektif. Relevan dengan berbagai konteks zaman termasuk masa kini. Yang kedua itu kekurangannya. Beberapa pembaca itu mungkin merasa alur ceritanya terlalu menggantung atau tidak memiliki resolusi yang jelas. Kurangnya penjelasan eksplisit bisa membingungkan bagi pembaca yang kurang terbiasa dengan gaya cerita simbolik dan staritis. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari cerpen penangkapan ini. Cerpen penangkapan karya A.A. Nafis adalah karya sastra yang kuat dalam menyuarakan keresahan sosial dan kritik terhadap kekuasaan. Meskipun pendek, cerita ini itu memberikan gambaran tajam tentang bagaimana masyarakat bisa terombang-ambing oleh ketakutan dan informasi yang tidak jelas. Gaya satiris Nafis membuat cerpen ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang kondisi sosial yang terjadi di sekitar mereka. Penangkapan itu layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami lebih jauh relasi antara rakyat dan kekuasaan, serta bagaimana keresahan sosial terbentuk dan bisa menggerototi tatanan masyarakat. Baik, itu video resensi yang bisa saya berikan terhadap cerpen yang dituliskan oleh A.A. Nafis yang berjudul Penangkapan. Sekian dan terima kasih.